Ya, hai adik-adik, senang sekali jumpa lagi bersama adik-adik di topik ilmu budaya dasar yang ke-14. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, manusia dan pandangan hidup. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan belajar mengenai makna dari pandangan hidup, dan kita juga akan belajar apa itu yang dimaksud dengan cita-cita, karena pandangan hidup pasti mempengaruhi cita-cita dan juga kebajikan serta sikap hidup. Nah, adik-adik tentu kita adik-adik sudah mempelajari pertemuan ada manusia dengan harapan, manusia dengan penderitaan, ya. Kita sudah belajar banyak hal tentang kehidupan yang harus kita hadapi, dan terakhir kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Nah, masih erat hubungannya dengan pandangan hidup, cita-cita, kebajikan, sikap hidup, dan tanggung jawab. Ya, adik-adik, kita ingat kembali prinsip bekerja yang mengatakan bahwa Anda akan dipandang sebagai orang yang hidup jika hidup ini Anda isi dengan kesungguhan bekerja. Nah, ini adalah juga bagian dari pandangan hidup. Karena apa? Karena dengan mengingat hal tersebut, ini akan menjadi landasan kita dalam bersikap, ya, khususnya terhadap pekerjaan, ya. Nah, adik-adik, hal-hal baik ini yang harus kita ulang-ulang sehingga apapun yang boleh kita hadapi, khususnya adik-adik setelah tamat nanti, setelah semester 6 kalian akan menghadapi dunia kerja yang real, yang lebih nyata, dalam arti kalau mungkin sekarang kamu kuliah sambil bekerja, artinya kamu boleh katakan, ya, aku kurang bisa berprestasi di tempat kerja karena aku kuliah, atau sebaliknya, alasan-alasan itu bisa saja diterima. Tapi sebagai wanita dewasa dan laki-laki dan ya pria dewasa dalam hal ini, yang paling utama yang harus kita ingat adalah bahwa kita bertanggung jawab atas pencapaian diri kita secara pribadi dan juga diri kita dalam kelompok dan dalam lingkungan kita. Ya, adik-adik, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pandangan hidup, ya. Nah, pandangan hidup adalah pendapat ataupun pertimbangan yang dijadikan sebagai pegangan atau sebagai pedoman, ya, arahan dan petunjuk hidup, ya, di dunia, ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pandangan hidup itu dikatakan juga sebagai pendapat atau pertimbangan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Nah, adik-adik, sukses atau gagalnya kita dalam kehidupan tentu ini sangat erat hubungannya dengan pandangan hidup yang kita pedomani, ya. Jadi pandangan hidup adalah bisa dikatakan sebagai adalah juga filsafat hidup, ya. Sesuai dengan artinya tentu kita tahu bahwa filsafat yaitu adalah cinta akan kebenaran. Nah, tentu bentuk kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran yang dapat diterima oleh siapa saja, universal, bukan kebenaran menurut pribadi saya secara subjektif, atau bukan kebenaran berdasarkan kelompok, ya, yang saya ikuti, atau juga bukan kebenaran berdasarkan keyakinan budaya saya. Jadi kebenaran dalam hal ini adalah harus berlaku secara universal, dan karena kita adalah makhluk sosial yang bukan saja makhluk yang sosial dalam kelompok, tapi makhluk sosial dalam skala yang lebih luas tentunya. Nah, adik-adik, kita lihat dulu, sebenarnya pandangan hidup itu dimiliki oleh semua orang, ya. Semua orang punya pandangan hidup. Nah, dari atau gini, kelompok-kelompok dari mau dia budayanya primitif sekalipun, mereka punya pandangan hidup. Sampai dengan kelompok masyarakat yang sangat modern atau yang metropolis pun, ya, itu punya pandangan hidup. Nah, dari pandangan hidup inilah terpancar perbuatan, terpancar cita-cita, terpancar sikap, terpancar dorongan atau tujuan yang akan dicapai. Ya, sebagai saya misalkan sebagai dosen, ya, pandangan hidup itu yang akhirnya berdampak, ya, terlihat dalam
tujuan hidup saya, terlihat dalam cara saya menyelesaikan masalah, terlihat dalam cara saya dalam menjalankan tanggung jawab ya. Kalau kita bisa lihat contoh ya, ini contoh yang sederhana, masyarakat atau kelompok budaya Jawa ya, orang Jawa ya, kita katakan mereka memiliki pandangan hidup sangkan paraning dumadi ya, yang artinya apa yang kita tanam maka itu yang akan kita petik hasilnya nanti, atau apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Itu sebabnya kita sering sekali melihat bahwa kalau saudara-saudara kita suku Jawa ini orangnya apa ya, mudah sekali menolong, ramah gitu ya, peduli sekali dengan orang lain. Kenapa? Ada sesuatu pandangan hidup yang diyakini bahwa ya saya sebagai orang Jawa saya harus seperti ini gitu. Bahwa apa yang saya lakukan maka akan saya tuai kelak. Nah, itu pandangan hidup yang nampak dari sikap, nampak dari perbuatan. Nah, berbeda lagi dengan masyarakat yang berada di suku Toba atau Batak Toba. Nah, ada pandangan hidup, salah satu pandangan hidup masyarakat Toba adalah anak kokido hamoraun diau, yang artinya adalah harta terbesar, harta yang paling berharga itu adalah anak. Itu sebabnya kita juga sering melihat orang Batak, suku Batak Toba itu anaknya ya orang tuanya hidup pas-pasan tapi anaknya sekolah semua gitu ya. Orang tuanya rela minjam sana sini, pokoknya anak untuk pendidikan anaknya, karena karena bagi mereka anak ini adalah harta yang paling berharga, jadi harus benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang tentu lebih sulit dari yang dihadapi orang tuanya. Dan ada lagi yang kita lihat kalau masyarakat atau kelompok saudara-saudara kita di suku Padang, ya mereka ada pandangan hidup yang mengatakan hidui bajaso mati bapusako, ya artinya hidup berjasa mati berpusaka ya. Jadi makanya kalau saudara-saudara kita yang suku Padang ya, mereka sangat menghargai hidup ini ya. Jadi kalau hidup itu ya harus berjasa, ada sesuatu yang dilakukan ya, dan bahkan ketika meninggal pun kita akan diingat orang ya. Ada sesuatu yang diingat orang. Itu sebabnya kalau kita lihat saudara-saudara kita suku Padang ya, mereka sangat menghargai yang namanya kehidupan. Nah, adik-adik, ini salah satu contoh yang kecil dan paling kecil ya. Kelompok tertentu juga punya pandangan hidup ya, dan ini adalah sesuatu yang terlihat oleh mata kita dan terasa dalam pergaulan kita ya. Nah, kita bisa lihat berdasarkan asalnya ada 3 pandangan hidup ini. Ya, yang pertama bisa berasal dari agama ya, atau aliran kepercayaan, keyakinan ya. Pandangan hidup ini kalau berhubungan dengan agama itu sesuatu yang mutlak ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya atau tidak gitu, nggak boleh nanggung-nanggung ya, kayak dikatakan sesuatu yang mutlak. Nah, yang kedua adalah berasal dari ideologi. Jadi berasal dari ideologi ya, semacam paham materialistik, paham sekuler, sosialisme, demokrasi. Nah, kita pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia adalah Pancasila, yang tercerminlah tentu dalam ada 5 sila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang tercermin dari jiwa kita, kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, Pancasila juga mengakui bahwa kehidupan individu maupun kehidupan kelompok itu sama-sama diakui ya. Jadi ini adalah contohnya yang berasal dari ideologi. Jadi kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada semboyan kita ya, berbeda-beda ya, tetapi satu ya, kita satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, iya kan, satu tanah air Indonesia. Nah, inilah kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, ini pandangan hidup kita. Jadi kalaupun kita melihat sahabat kita atau orang lain yang bahkan kita nggak kenal, kita berbeda
ya itu sesuatu hal yang biasa. Memang itulah landasan dari terbentuknya negara kita ini. Ya, oke. Nah, tiga komponen pandangan hidup. Ya, ini ada komponennya yaitu cita-cita, kemudian kebajikan dan sikap hidup. Nah, inilah komponen dari pandangan hidup. Kita bisa lihat bahwa manusia yang menyadari akan cita-citanya, ya, kebajikan dan sikap hidup ini akan mempunyai tanggung jawab sebagai manusia. Kita bisa menilai seseorang itu punya tanggung jawab atau tidak, kita kelihatan dari cita-citanya, kebajikan dan sikap hidupnya. Ya, oke. Jadi nampak gitu, tidak di angan-angan, kelihatan dari perbuatan, terlihat dari sikap, terlihat dari tindakan, terlihat dari pencapaiannya juga. Nah, kita mau lihat cita-cita ya. Nah, cita-cita kan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan ya. Jadi kalau kita lihat dulu ini, kita lihat gambar nih kan, seorang yang bingung nih aku kemana gitu ya. Kasihan dia ya, aduh aku kemana nih gitu ya. Nah, tapi kita mau lihat dulu apa yang sih yang dimaksud dengan cita-cita ya. Nah, cita-cita adalah suatu keinginan yang terkandung dalam hati. Nah, itu dia cita-cita. Keinginan hasrat yang memang sungguh-sungguh, yang ingin banget gitu ya. Cita-cita juga bisa dikatakan sebagai angan-angan, keinginan, harapan atau tujuan. Tentu tanpa cita-cita, tanpa keinginan, tanpa harapan, kita pasti manusia ya hidupnya stagnan lah ya, dia tidak bergerak ya, nah itu biasa-biasa saja dan ya statis lah. Nah jadi tentu sebagai manusia kita harus memiliki cita-cita. Seperti adik-adik kan semester 6 sekarang kan, cita-cita tentu banyak ya. Wow, aku ingin menjadi memiliki usaha ya, entrepreneurship ya. Nah, mulai sekarang kamu kerja aja dulu sama orang ya. Nanti akan kamu lihat sambil kamu melihat usaha mana yang paling cocok sesuai dengan minat dan kemampuan. Memang begitu, jangan tiba-tiba blek usaha ya, kemungkinan gagalnya juga besar. Ya. Nah, atau kamu ingin jadi kerja di BUMN. Nah, itu angan-angan cita-cita. Nah, arahkan dirimu ke sana. Nah, keinginan ada yang baik dan ada juga yang buruk. Tentu kalau yang baik itu bersifat luhur ya kan, yang baik gitu. Nah, ada keinginan yang buruk. Nah, kalau udah keinginan yang buruk pastilah merugikan orang lain. Ya, menginginkan harta orang lain, menginginkan milik orang lain, menginginkan karya orang lain. Orang lain yang berpikir lalu kita mengakui bahwa itu perbuatan kita. Nah, itu plagiarisme ya, yang tentu sudah ya tidak memiliki etika sama sekali ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini adik-adik, kalau kita punya keinginan yang sangat kuat, maka apapun kesulitan dan halangan yang muncul pasti diterobos. Nah, kalau kita lihat di gambar nih ya, bahkan bisa melompat sesuatu yang nggak mungkin. Pokoknya aku harus buat mama bangga, bapakku bangga. Nanti pas wisuda mereka harus buat senang. Aku harus sudah punya, sudah pakai medali sebagai pertanda bahwa aku sudah punya pekerjaan. Itu salah satu cita-cita juga ya dalam jangka pendek. Nah, ada cita-cita dalam jangka sedang, ada cita-cita dalam jangka panjang. Tidak hanya pribadi, kelompok, bahkan negara kita juga punya cita-cita. Ya, nah ini dia. Oke, nah begitu kita lihat tercapai tidaknya cita-cita itu tentu tergantung pada kondisi hati manusia. Sangat tergantung. Ya, 3 kategori kita lihat dulu dalam keadaan hati untuk mewujudkan cita-cita. Ada kategori yang pertama yaitu keras atau kuat. Wah, pokoknya apapun ku kerjakan, apapun tantangannya, badai apapun ku lewati, ya. Nah, jadi ini sangat kuat. Ada yang lunak ya, mudah menyerah. Lunak ini udah ku coba sekali nggak bisa pun, udah ku antar surat lamaran 2 kali 3 kali tapi nggak diterima, ya udahlah nantilah itu. Itu mudah menyerah. Ada lagi yang lebih parah, ini yang lemah ini, bahkan nggak mencoba pun udah nyerah dulu gitu. Nah, tentu adik-adik ya kita harus naik level ya, dari lemah ke lunak, dari lunak ke kuat ataupun ke keras. Karena dengan demikian kita bisa meningkatkan harkat martabat kita sebagai seorang manusia. Nah, kalau kita bicara tentang kebajikan, kebajikan itu perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Atau sering juga dikatakan perbuatan moral. Apa saja yang mendatangkan kebaikan? Kalau kamu harus menahan kata-katamu sehingga menjadi lebih baik, tahan. Kalau kamu harus menahan jarimu ya untuk tidak
memaki orang lain melalui media sosial, tahan. Semua upaya untuk mendatangkan kebaikan itulah kebajikan. Nah, adik-adik, manusia ya berbuat baik, tentu ini adalah kodrat kita, karena pada dasarnya kita adalah makhluk bermoral. Kita pada dasarnya adalah cenderung berbuat yang baik. Adik-adik, kalau ada manusia, ya kalau ada orang yang mementingkan diri sendiri, tentu ini adalah orang yang tidak mengenal kebajikan, ya. Ini adalah orang yang tidak mengenal kebajikan. Nah, adik-adik, manusia, ya, saya, adik-adik semua, dan ya keluarga kita, ya, ini adalah makhluk sosial, ya, yang hidup di tengah masyarakat, ya, tengah kelompok yang berbeda-beda. Nah, ini tentu bisa berbeda sosial ekonominya, berbeda budayanya, berbeda latar belakang pendidikannya, macam-macam, berbeda budaya juga. Nah, tapi dalam kelompok masyarakat kita membutuhkan saling menolong, saling menghargai, saling memberikan penghargaan, ya. Jangan sebaliknya, saling mencurigai, aduh gimana nih, jangan-jangan dia sudah sudah berbuat salah, atau jangan-jangan dia yang merusak pekerjaan saya, atau saling membenci, atau bahkan saling merugikan. Nah, untuk itulah kita harus mengupayakan kebajikan. Ya, adik-adik manusia, ya kita ini ya, kita adalah makhluk Tuhan. Kita memiliki hati nurani, kita memiliki kemampuan berkembang. Ya, karena kita memang dilengkapi dengan kemampuan jasmani dan juga rohani. Dan tentu ada banyak fasilitas di sekitar kita, ya alam yang begitu luas, tanah, air, tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Wow, ya itu sebabnya manusia itu adalah sebagai sumber daya yang paling berharga. Itu sebabnya adik-adik kuliah, ya belajar tepatnya, karena kalau orang-orang sukses itu kan menganggap manusia sebagai sumber daya. Orang tua berpikiran hal yang sama, lalu mendorong adik-adik untuk kuliah, dan kamu mendorong dirimu sendiri untuk bertanggung jawab menyelesaikan perkuliahan ini. Ya, nah, jadi kita sebagai pribadi, manusia sebagai pribadi, sebenarnya kita bisa menentukan ya baik atau buruk yang mau kita kerjakan. Nah, tentu itu tergantung suara hati kita. Ada HP orang tinggal, ini aku ambil atau tidak. Ini ada suara hati. Kita bisa menentukan kamu jadi manusia yang baik atau jadi yang buruk. Ya, sebenarnya kita adalah hakim bagi diri kita sendiri. Nggak perlu hakim di luar sana, hakim bagi diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan suara hati. Ya, namun ya kadang-kala ya terlalu sering kita bahkan tidak mendengarkan suara hati, ya lebih cenderung mendengarkan suara teman, atau lebih cenderung mendengarkan keinginan-keinginan kita yang pada dasarnya bisa saja merugikan orang lain. Nah, itu pentingnya kita memelihara suara hati. Adik-adik, suara hati itu adalah ruang kosong yang menjadikan kita berarti secara spiritual sebagai manusia. Ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita jaga, kita pelihara. Karena suara hati itu berdampak pada sikap hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Adik-adik, kalau sikap hidup itu adalah perasaan hati dalam menghadapi hidup ini. Ya, bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau positif itu sesuatu yang optimis, kalau negatif itu sesuatu yang segala sesuatu pesimis, mengeluh, ya. Nah, ini juga tergantung pada pribadi dan lingkungan dan juga budaya. Ya, kalau sikap yang negatif, yang non etis itu ya kasar, ngomongnya kasar, angkuh, menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, intinya merugikan orang lain dengan sikap-sikap ya. Nah, dalam hal ini kita bisa tahu sikap suka bekerja, ini yang positif, gotong royong, menjaga hak dan kewajiban, terus suka menolong, menghargai orang lain, terus kemudian kita bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, sikap seperti inilah yang menciptakan kedamaian, yang menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Jadi adik-adik, antara pandangan hidup, cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup
serta ada satu suara hati yang memagari kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri, ya. Nah, ini yang harus dijaga, dipelihara. Jadi kita sudah memiliki pandangan hidup dari ajaran orang tua kita, tentu kita tahu dari budaya kita masing-masing, kita tahu dari agama kita. Nah, untuk itu dipedomani aja, semuanya pasti mengarah ke arah yang lebih baik. Dan ingat, bersifat universal, ya. Tidak merendahkan orang lain, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Kita manusia, kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Ya, adik-adik, ya, inilah pertemuan kita, pertemuan yang ke-14. Ya, saya berharap pertemuan ini bisa sedikitnya menambah wawasan untuk boleh memahami bahwa pandangan hidup yang kita pegang saat ini harus kita jalankan dengan baik, dan cita-cita kita serta kebajikan, suara hati, dan hasrat kita untuk melakukan hal terbaik dalam hidup ini, ya, itu bisa kita upayakan secara maksimal, ya. Kita mungkin punya kelemahan, tapi ketika kita berada dalam kelompok, kelemahan kita bisa tertutupi. Itu sebabnya kita harus bekerja sama. Nah, adik-adik, ini pertemuan 8 sampai dengan 14 sudah selesai. Ya, kita lanjutkan forum diskusi karena videonya akan langsung saya kirimkan ke GC, forum diskusi di GC kita. Dan juga kita akan lanjutkan forum diskusi di WhatsApp grup kita juga, ya. Hal-hal lain yang ini ada ditanyakan, tentu boleh ditanyakan, ya. Terbuka sekali dengan diskusi di grup-grup sosial media kita. Satu lagi, adik-adik, persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian akhir semester kita. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, nilainya tidak bermasalah, semuanya beres, dan selanjutnya masuk ke tugas akhir, ya. Oke, adik-adik, karena ini suasana lebaran, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang sukar itu ikhlas, yang gampang itu berbuat dosa, tetapi yang indah itu bila kita, ya, saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Jadi melambai-lambai. See you, bye-bye.